Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 6 gambar teknik dan metrologi. Pada pertemuan kali ini akan menjelaskan mengenai penyajian benda kerja pada gambar. Penyajian benda kerja pada gambar akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu toleransi, yang kedua yaitu suaian, yang ketiga yaitu toleransi geometri, dan yang keempat yaitu harga kekasaran permukaan. Yang pertama yaitu toleransi. Toleransi merupakan perbedaan ukuran antara kedua harga batas. Dalam toleransi, terdapat standar internasionalnya yaitu ISO R286. Di sini, toleransi membahas 3 bagian. Yang pertama ada tingkat diameter nominal, yang kedua ada kualitas toleransi, yaitu bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Nanti akan dijelaskan. Dan yang ketiga ada simbol toleransi. Simbol toleransi terbagi menjadi 2, yaitu ada toleransi khusus dan toleransi umum. Toleransi khusus. Toleransi khusus adalah toleransi yang nilainya di luar toleransi umum dan toleransi suaian. Di sini sebagai contoh, ada poros dengan diameter 40, yaitu kita lihat gambar sebelah kanan, yaitu batas atasnya 0 dan batas bawahnya adalah min 0,2. Maka toleransi yang didapatkan yaitu minimal 39,8 dan maksimal adalah 40 mm. Jadi 39,8 itu adalah hasil dari 40 dikurangi 0,2. Sedangkan untuk gambar yang kedua yaitu dengan diameter 40, batas atasnya 0,2 dan batas bawahnya 0. Maka toleransi yang didapatkan adalah maksimalnya 40,2 sedangkan minimalnya 40. Lalu untuk gambar yang ketiga, untuk poros ukuran 40, batas atasnya 0,2 dan batas bawahnya 0 min 0,2. Maka toleransi yang didapatkan yaitu minimalnya 39,8 dan maksimalnya adalah 40,2. Lalu yang kedua ada toleransi umum. Toleransi umum digunakan untuk ukuran yang tidak memerlukan ketelitian atau bukan bagian benda berpasangan atau suaian. Toleransi ini yang diberikan dapat berupa toleransi umum dan tidak dicantumkan di tempat catatan umum. Di sini bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ada sebuah poros dengan contohnya ukurannya 30, ukuran yang paling besar. Lalu untuk mengetahui toleransi umumnya, kita lihat pada tabel 6,1 yang ada di slide ini. Untuk ukuran 30, kita lihat tabel toleransi umumnya, yaitu ukuran minimalnya di antara 6 sampai 30. Lalu kita lihat penyimpangan yang diizinkannya. Di sini ada 3 penyimpangan, yaitu ada teliti, ada sedang, dan ada kasar. Di sini kita menggunakan yang sedang. Untuk ukuran 30 itu di antara 6 sampai 30. Jika dilihat dari penyimpangan yang diizinkan yang sedang, maka toleransinya yaitu 0,2. Lalu untuk yang lainnya, misalnya teman-teman ada ukurannya 60, maka ukuran minimalnya yaitu 30 sampai 120.
Lalu dilihat penyimpangan yang diizinkannya. Jika menggunakan yang sedang, maka toleransi umumnya adalah 0,3. Lalu yang kedua ada suaian. Suaian merupakan apabila dua buah komponen akan dirakit atau diassembly, maka hubungan yang ditimbulkan ialah karena ada perbedaan ukuran sebelum disatukan. Suaian juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada suaian longgar, yang kedua ada suaian pas, dan yang ketiga ada suaian paksa. Suaian longgar adalah suaian yang akan selalu menghasilkan kelonggaran. Lalu untuk suaian pas adalah suaian yang dapat menghasilkan kelonggaran ataupun kerapatan. Yang ketiga, suaian paksa adalah suaian yang selalu menghasilkan kerapatan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Yaitu yang pertama ada suaian longgar. Maka di sini antara ukuran lubang dengan ukuran poros itu berbeda. Jadi ukuran lubangnya lebih besar daripada ukuran poros. Misalnya, ukuran lubangnya adalah 30,02, sedangkan ukuran porosnya adalah 30 pas. Maka suaian yang didapatkan adalah suaian longgar. Untuk suaian pas, ukuran lubang dengan ukuran porosnya itu sama. Contohnya ukuran lubangnya 30, ukuran porosnya 30. Maka yang didapatkan adalah suaian pas. Sedangkan untuk suaian sesak, ukuran porosnya lebih besar daripada ukuran lubang. Contohnya, ukuran porosnya yaitu 30,02, sedangkan ukuran lubangnya 30 pas. Maka suaian yang didapatkan adalah suaian paksa. Untuk mengaplikasikannya bisa dilihat pada leher motor. Itu harus dipalu-palu untuk membuka si laharnya, karena itu merupakan suaian paksa. Di sini kita akan menghitung ukuran maksimum, minimum, dan toleransi. Untuk cara perhitungan ada 2 cara. Yang pertama ada cara tabel, yang kedua ada cara rumus. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara tabel. Contohnya di sini ada diameter 12, H7. Perbedaan antara lubang dengan poros itu terdapat pada huruf kapital jika lubang itu huruf kapital, sedangkan untuk poros itu huruf kecil. Di sini ada diameter lubang H7, maka diameternya 12. Nilai H7-nya kita lihat pada tabel toleransi suaian lubang, yaitu pada tabel 6,4. Teman-teman bisa lihat di modulnya dan dibuka tabel 6,4-nya. Yaitu untuk nilai H7 adalah 18. Maka kita lihat H7. Maka batas atasnya itu 18 dan batas bawahnya 0. Karena diameter lubangnya 12, kita lihat 12 itu di ukuran nominal antara 10 sampai 18. Yaitu, jadi tinggal ditambah aja ukuran maksimumnya 12, ditambah yang batas atas tadi 18, jadi 0,018. Jadi hasilnya 12,018. Untuk ukuran minimumnya karena 0, jadi hasilnya 12. Maka toleransinya adalah 18. Untuk yang poros, kita lihat pada tabel suaian yang poros, yaitu pada tabel 6,5. Untuk poros di sini diameternya 20.
Dan nilai F7 porosnya kita lihat pada tabel 6,5. F7 di sini batas atasnya adalah 20 dan batas bawahnya adalah 41. Kita kembali. Di sini tinggal dikurang aja 20 dikurangi 0,020. Maka hasilnya 19,98. Untuk batas bawahnya atau batas minimumnya kan tadi 0,041. Dikurang aja 20 dikurangi 0,041. Maka hasilnya 19,959 mm. Maka toleransinya adalah 0,021. Jadi nanti tinggal dikurang aja. Lalu selanjutnya kita akan menghitung dengan cara rumus. Di sini ada contoh yaitu diameter lubangnya 25H8 dan diameter porosnya yaitu 25D9. Sebelum menghitung kita gunakan rumus I sama dengan 0,45 akar D ditambah 0,001 D. Yaitu kita lihat pada tabel 6.4. Tabel yang ini nanti teman-teman untuk menghitungnya harus sambil membaca tabel yang ini. Kita kembali. Sebelumnya kita cari dulu D-nya. Untuk mencari D adalah dengan rumus akar nominal kali nominal. Di sini karena diameter lubangnya 25 dan kita lihat tabel 6,4. 25 itu di angka ukuran nominal 18 sampai 30. Maka nominalnya adalah 18 dikali 30. Hasilnya 540 dan hasil akhir setelah dihitung adalah 23,3. Lalu di sini kita masukkan ke dalam rumus 0,45 dikali angka D tadi 23,2 ditambah 0,001 dikali 23,2. Maka hasilnya 1,2 mikrometer. Lalu apabila sudah mencari I, di sini kita menghitung untuk lubangnya dulu. Untuk lubang kita bisa lihat di tabel 6,3. Karena di sini H8 sama dengan IT8. Kita lihat di 6,3. Nah, yaitu tabelnya yang di sebelah kanan. Karena tadi H8 sama dengan IT8. IT8 nilainya adalah 25I. Lalu kita kembali lagi. Yaitu IT8 sama dengan 25I. I-nya itu kita masukkan. Yaitu hasilnya 1,2. Maka hasilnya adalah 30 mikrometer. Nah, di sini kita harus merubah dulu menjadi milimeter. Maka menjadi 0,03 mm. Sedangkan untuk lubang penyimpangan fundamentalnya atau EI besarnya itu untuk lubang itu adalah 0. Lalu untuk ES-nya kita cari dengan rumus EI ditambah IT lubang, yaitu 0 ditambah 0,03 yang udah dirubah ke satuan milimeter. Maka hasilnya 0,03. Maka toleransi lubang yang dihasilkan adalah 25 ditambah 0,03. Maka hasilnya 25,03 mm. Setelah mencari lubang, kita di sini mencari porosnya, yaitu sama kita lihat tabel 6,3. Karena di sini diameter
porosnya 25D9, D9 itu sama dengan IT9. IT9 itu kita lihat di tabel. IT9 itu nilainya 40I. 40I, I-nya kita masukkan tadi yang di awal 1,2. Maka hasilnya 48 mikrometer. Lalu kita ubah satuannya kepada milimeter menjadi 0,048 mm. Untuk poros di penyimpangan fundamentalnya, kita gunakan rumus min 16D 0,44. Lalu kita cari EI kecilnya, yaitu dengan IT poros plus min 16D 0,44. Maka hasil EI yang didapatkan adalah min 0,01582 mm. Untuk ES-nya yaitu rumusnya EI kecil ditambah IT poros. EI kecilnya kan kita tadi sudah menghitung, hasilnya min 0,01582. Untuk EI porosnya yaitu 0,048, maka ES kecilnya untuk poros yaitu hasilnya 0,031 mm. Lalu untuk penyimpangan fundamentalnya di sini kita gambar. Kita masukkan untuk poros dan untuk lubangnya, yaitu EI kecilnya min 0,017, EI besarnya 0, ES besarnya 0,03, ES kecilnya itu 0,031. Di sini didapatkan suaian paksa karena poros dengan lubang itu lebih besar. Lubang 0,01 di sini bisa dilihat. Untuk lubangnya itu 0,031. Untuk porosnya itu 0,03. Lalu yang keempat ada toleransi geometri. Toleransi geometrik adalah toleransi yang membatasi penyimpangan bentuk, posisi tempat, dan penyimpangan putar terhadap suatu elemen geometris. Di sini ada 3, yaitu ada jenis karakter dan simbol geometris, ada kotak toleransi, dan ada datum. Untuk jenis karakter dan simbol geometri, teman-teman bisa lihat di modulnya. Ada beberapa karakteristik, ada simbolnya juga. Teman-teman lihat aja di modulnya. Lalu untuk contoh pengaplikasian simbol geometrik juga, teman-teman bisa lihat di modulnya. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja. Untuk yang poros itu kan sifatnya kelurusan garis atau sumbu. Jadi untuk diameter kanan sebelah kirinya itu sama, jadi lurus. Maka simbolnya itu cuma lurus aja. Untuk yang lainnya teman-teman bisa dilihat saja. Ini juga sama, teman-teman bisa lihat di modulnya. Lalu ada kotak toleransi. Kotak toleransi itu fungsinya untuk penyimpanan simbol atau karakteristik dari toleransi geometri. Nah, tadi untuk yang poros, kita simbolnya masukkan kepada kotak toleransi. Lalu yang ketiga ada datum. Penggunaan datum itu fungsinya ditempatkan di gambar 2 dimensi berikut untuk simbol-simbolnya. Teman-teman bisa lihat saja di slide. Lalu yang terakhir ada harga kekasaran permukaan. Untuk harga kekasaran permukaan, ada penyimpangan rata-rata
aritmetik dari garis rata-rata profil, dan yang digunakan untuk menentukan harga dari rata-rata kekasaran permukaan. Nah, berikut ada nilai kekasaran permukaannya. Di sini, untuk nilai kekasarannya adalah dari N0 sampai N12. Maka, semakin tinggi harga kekasaran permukaan, maka permukaan itu semakin halus. Teman-teman bisa dilihat saja untuk misalnya N12 itu harga kekasarannya berapa. Teman-teman bisa lihat saja di slide. Dan ada pengaplikasian nilai harga kekasaran permukaan. Untuk pengaplikasiannya, di sini teman-teman harus menggambar di etiket di sebelah kiri atas, yaitu dengan ukurannya yang miringnya 15 dengan kemiringannya 125 derajat. Di sini ada beberapa versi. Yang versi yang kita lihat ini yaitu menggunakan alat bantu untuk kekasaran permukaannya seperti memakai gerinda atau amplas. Lalu untuk yang tidak memakai topi, jadi kayak checklist aja gambarnya tuh. Nah, itu tidak memakai alat bantu untuk kekasaran permukaannya. Teman-teman juga jangan lupa di etiketnya, di hardness, kekasarannya ditulis berapa. Untuk N7 itu harga kekasarannya 1,6. Terima kasih. Sekian pemaparan modul 6 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini bisa kita lanjutkan lagi di agenda berikutnya, yaitu pada agenda pemaparan Juklak. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai sistematika penulisan laporan teman-teman, di sini terdapat beberapa keterangan yang harus teman-teman pahami. Nah, mungkin yang pertama, itu nantinya teman-teman akan mengerjakan gambar teknik 2 dimensi dari tiap komponen dongkrak mekanik, baik itu berupa gambar manual maupun gambar CAD yang lengkap dengan etiketnya masing-masing. Nah, lalu di sini juga teman-teman wajib untuk memberikan ukuran yang jelas terhadap gambar benda kerja yang akan teman-teman buat nantinya. Berikutnya, teman-teman juga wajib untuk mencantumkan toleransi linear yang terdiri dari toleransi umum, toleransi khusus, dan suaian. Berikutnya juga di sini terdapat toleransi geometri serta harga kekasaran permukaan sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan dan mungkin telah dibahas di agenda sebelumnya pada agenda pemaparan materi. Oke, lanjut di nomor 2, yaitu pengerjaan perhitungan suaian dengan sistematika yang rapi dan benar. Lalu yang ketiga, pengerjaan gambar manual dapat dikerjakan dengan menggunakan kertas sketchbook. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai kendala atau mungkin hambatan untuk menggunakan kertas sketchbook, bisa teman-teman manfaatkan dengan menggunakan kertas gambar atau mungkin kertas HVS ukuran A4 seperti itu. Nah, untuk catatan yang ada di sini, teman-teman bisa baca secara individu. Oke, mungkin saya lanjut aja ke sistematika penulisan laporan teman-teman. Di sini yang pertama itu ada bab 1 atau pengumpulan data yang terdiri dari subbab 1.1 yaitu list komponen dongkrak mekanik. Nah, di sini teman-teman cukup salin ulang aja untuk tabel yang berada pada juklak teman-teman. Nah, tapi di sini perlu diperhatikan lagi teman-teman untuk font size isi tabel itu berukuran 10 teman-teman. Karena masih saya temui untuk beberapa praktikan ada yang masih belum sesuai. Untuk font size isi tabel ada yang masih berukuran 12. Nah, itu mungkin bisa dikoreksi. Berikutnya untuk keterangan tabel maupun gambar, jika ada, jangan sampai lupa karena itu mempengaruhi ke penilaian sistematika penulisan laporan teman-teman, seperti itu. Oke, berikutnya di bab 2 pengolahan data. Nah, di sini yang pertama itu ada subbab 2.1, yaitu perhitungan suaian menggunakan cara rumus dari tiap komponen dongkrak mekanik yang telah ditentukan. Nah, yang telah ditentukan oleh kami rekan-rekan asisten itu ada dua. Di 2.1.1 yaitu pin kanan dengan batang ulir
di 2.1.2 yaitu pin kiri dengan batang ulir, yang mungkin untuk cara penyelesaiannya telah dibahas pada agenda sebelumnya pada pemaparan materi, seperti itu. Nah, tapi untuk teman-teman yang mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang masih bingung, bisa teman-teman tanyakan pada saat diskusi pada room Zoom nanti atau pada asisten walinya masing-masing. Oke, yang kedua itu ada subbab 2.2, yaitu menentukan suaian terhadap komponen yang telah ditentukan. Nah, di sini teman-teman bisa salin ulang aja untuk nama komponen yang berpasangannya, yaitu diambil dari sini, 2.1.1 dan 2.1.2. Seperti itu. Nah, lalu untuk lambangnya seperti apa, Kang? Nah, untuk lambangnya itu ini saya asumsi aja ya teman-teman. Misalkan teman-teman pada saat kemarin pengukuran di kampus, ukuran batang ulir nih, misalkan di yang nomor 2, itu ukuran batang ulir dan pin kirinya itu diameternya 25. Berarti bisa teman-teman cantumkan 25. Lalu untuk kualitasnya, kualitas lubang dan porosnya misalkan H7 dan G6. Bisa teman-teman tuliskan H7 per G6. Nah, lalu nanti kan teman-teman dihitung nih yang di sini. Nah, hasil dari sini nanti teman-teman bisa mengetahui untuk suaian yang ada di sini. Apakah itu suaian longgar, pas, ataupun paksa, seperti itu. Nah, berikutnya di 2.3 itu ada gambar 2 dimensi komponen produk dongkrak mekanik. Ya, mungkin tidak jauh berbeda untuk urutan sistematikanya dengan modul sebelumnya, di mana di sini terdiri dari subbab 2.3.1 sampai 2.3.16 yang berurutan dengan setiap komponen yang terdiri dari komponen batang ulir sampai dengan komponen handle yang bisa teman-teman sesuaikan di tabel 1.1 yang ada di bab 1 pengumpulan data. Seperti itu. Nah, di sini misalkan di subbab 2.3.1 di bab ulir, di sini hanya terdiri dari gambar 2 dimensi manual dan CAD yang dibuat dengan menggunakan proyeksi Eropa. Nah, jadi di sini teman-teman nggak usah membuat lagi langkah-langkah pembuatan. Seperti itu. Oke, berikutnya lanjut di 2.4 dan 2.5 yang merupakan gambar susunan dan gambar rakitan yang sama sebenarnya seperti yang ada di modul sebelumnya. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang masih terdapat kesalahan atau mungkin revisi atau bahkan dari beberapa kelompok yang belum selesai di modul sebelumnya bisa teman-teman perbaiki dan cantumkan di modul 6 saat ini untuk memperbaiki nilai teman-teman. Seperti itu. Nah, oke, berikutnya di bab 3 yaitu resume materi. Di sini teman-teman bisa menganalisis poin-poin yang ada pada layar teman-teman saat ini ya. Nah, yang pertama itu bisa teman-teman analisis apa itu perbedaan gambar sketsa, gambar teknik, dan gambar kerja serta fungsinya masing-masing. Berikutnya yang kedua itu menjelaskan arti dan fungsi dari toleransi linear yang terdiri dari toleransi umum, khusus, dan suaian. Berikut juga dengan toleransi geometri serta harga kekasaran permukaan sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Berikutnya untuk daftar pustaka di sini teman-teman juga jangan sampai lupa bila ada informasi dari teman-teman yang mungkin searching atau mungkin adanya Juklat pada Google Classroom modul bisa teman-teman cantumkan di daftar pustaka yang jangan lupa juga menggunakan metode Harvard. Nah, mungkin jika teman-teman yang masih bingung untuk metode Harvard bisa teman-teman tanyakan pada asisten walinya masing-masing seperti itu. Oke, berikutnya lanjut di lampiran. Nah, untuk lampiran ini yang pertama ada lembar penilaian individu. Jadi setiap praktikan seperti biasa harus menuliskan setiap pengerjaan yang telah Anda lakukan. Misalkan untuk praktikan yang pertama misalkan Reza untuk nama komponen batang ulir, ring, dan biring. Untuk keterangannya apakah mengerjakan gambar manual, gambar CAD, atau mungkin keduanya. Bisa dicantumkan secara lengkap di keterangan yang ada di tabel kolom sini. Nah, berikut juga dengan praktikan yang lainnya. Bisa diisi seperti yang telah dicontohkan pada baris pertama ini. Oke, berikutnya untuk lembar asistensi jangan lupa diisi. Lalu asistensi juga bersifat wajib, minimal 1 kali. Lalu jangan lupa juga untuk mencantumkan juklat dan dokumentasi asistensi pada data pendukung. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman, bisa teman-teman sampaikan pada saat diskusi pada room Zoom atau mungkin pada asisten walinya masing-masing. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.